Oke, wow, surprising. Gue nggak nyangka ada bakal cerita seperti ini ya. Jadi ini info juga. Itu benar-benar 500 km seperti itu ya. Jadi lo harus benar-benar prepare lahir batin. Itu aspalnya pun warnanya aspal putih. Itu sangat grip. Gripnya luar biasa. Alright, apa kabar teman-teman semua? Teman-teman Matic Indonesia Menu. Kali ini berjumpa lagi bersama gua, Sydney Hakim, di episode ketiga dari Menu. Tapi ada yang berbeda. Pasti lo semua mikir-mikir, kenapa Menu yang biasanya gua di luar ngajak lo semua touring dan jalan-jalan memberikan informasi seputar tempat yang asik buat lo tongkrongin. Sekarang gua berada di dalam ruangan. Ya, seperti kita tahu Indonesia sedang mengalami pandemi, perlonjakan. Jadi pemerintah mengeluarkan peraturan PPKM tentunya, dan kita selaku tim dari Menu mematuhi protokol itu. Jadi kita berada di ruangan sekarang. Tapi gue jamin sama kalian semua teman Menu, ini nggak bakal kalah seru dan kalah mengasihkan dan tidak akan kalah informatif dari Menu yang seperti biasa kita lakukan. Oke, langsung saja kita sudah tamunya di sini. Ini dia yang gue bilang rider keren banget. Dari potongannya nih udah senior nih, rider senior nih. Gokil ya. Ini dia Mas Kristanto Ya. Ramle. Apa kabar? Aman ya? Sehat ya? Aman. Pandemi kayaknya ya lumayan ngaruh ya buat anak-anak touring ya. Ngaruh, betul. Ada pengaruh pasti. Ada pengaruhnya ya pasti. Pasti ya, ada pengaruhnya. Jadi nih teman-teman nih, gua nih banyak banget nih informasi yang mau gua tanyain sama Mas Kris nih, Mas Kris nih. Buat informasi buat lo juga seputar dunia touring pasti ya. Gue sampai udah nyatet dulu nih, gue gak apa-apa ya, gue sambil baca-baca kali ya. Ini Mas ya, ini banyak banget nih Mas, soalnya gini, gue jujur setelah nge-host di segmen ini, Menu, gue sendiri kayak, wah ternyata pakai motor Matic itu bisa touring juga ya, ternyata seru juga. Oh, malah asik sebetulnya. Kalau sendiri tuh seru, Iya. apalagi rame-rame gitu ya Mas ya. Betul. Jadi gue berharap sih Mas Kris di sini bisa ngasih informasi buat kita yang newbie nih, baru mau mulai ataupun lo memang udah mulai lama dan ini senior nih bro, jadi nggak salah. Umur kali ya. Senior di dunia perturingan, jadi nggak salah dong lo kosongin gelas lo, belajar lagi, informasi lagi, nyari ilmu lagi dari yang lebih pakarnya gitu maksud gue. Oke teman-teman, nah daripada penasaran kan, nih gue langsung tanya aja nih ya Mas, gue pengen tahu nih Mas, kalau lo sendiri ya mulai touring itu dari tahun berapa? Sebetulnya gue itu touring belum lama. Baru mulai 2017. Karena sebelumnya itu memang gue pakai motor ada, tapi hanya untuk di track aja, di sirkuit aja, nggak lebih. Oh oke, dan jadi, itu motor sport ya, Mbak? Sport. Oke. Jadi setelah 2016 sebetulnya awal muasalnya tuh baru mulai ada open inden motor Matic Yamaha itu yang baru. Akhirnya saya inden. Oke. Nah, saya inden di akhir tahun 2016. 2017 itu pertengahan baru ada itu motor baru dapat. Nah, setelah dari situ baru mulai ketemu teman-teman, baru mulai touring. Sebelumnya saya nggak pernah lakuin. Karena kebetulan 2016 saya nikah. Pas nikah itu juga visa untuk main di track atau di Sentul tuh sudah habis. Oh oke. Oh jadi, ada. Kalau kita mau nge-track di Sentul ada visanya ya Mas? Enggak, visanya visa dari yang di rumah. Oh, oke. Ini unik. Berarti lu segahar apapun, lu sekeren apapun, visa dari rumah atau izin istri harus ada. Ini betul. The best. Ini komitmen banget. Terus. Jadi setelah memang udah nggak dikasih izin untuk saya main Oke. track, kebetulan saya memang hobi motor dari zaman dulu. Jadi saya ada beli motor ini. Setelah mulai itu tuh ketemu lagi teman-teman. Mulai awalnya itu saya pertama kali touring itu ke Batu Karas. Oh Batu Karas. Batu Karas itu di daerah Pangandaran ya? Iya betul, di situ baru mulai dari situ Jawa lagi ke Bali gitu. Untuk pertama kalinya juga sampai orang rumah bilang, kamu yakin mau touring ke Bali naik motor? Ya belum pernah tapi harus dicoba karena ya teman saya aja udah 60 tahun ikut, masa saya nggak bisa gitu kan? Itu satu komunitas dengan motor yang sama apa beda? Dengan motor yang sama. Jadi motor yang sama ya? Jadi motor yang sama. Makan waktu berapa hari? Kalau ke Bali waktu itu ya seminggu. So tidur, nyari penginapan? Jadi dari awal kita prepare. Prepare. Karena bagi saya gini, kalau kita touring,
Touring itu kan memakan menguras tenaga yang cukup banyak gitu kan, energi cukup banyak. Jadi ketika memang kita besok harus melanjutkan trip yang cukup jauh lagi, berarti kita harus istirahat yang proper. Supaya besok kita fit, kita melakukan touring itu dengan baik, kondisi fisik baik, konsentrasi baik, dan juga itu salah satu faktor safety sebetulnya. Iya benar. Ya kan, kalau kita kurang istirahat. Paling basic kayaknya ya. Iya, itu paling basic. Jadi sebelum keberangkatan itu, itinerary-nya kita susun dengan rapi. Hotel-hotelnya kita sudah siapkan. Jadi dari awal kita nggak on the spot kita cari hotel. Yes. Jadi kita tahu patokannya hari ini tripnya berapa jauh, benar. berapa waktu tempuhnya, dan setelah sekian jam kita istirahat dengan baik, besoknya baru lanjutkan. Berarti nggak asal jalan teman-teman. Gue kira karena semuanya rame-rame gitu kan, gue pikir wah ini Solal nih, ternyata memang sangat sistematis sekali mereka mempersiapkan semuanya dari mulai jarak, waktu istirahat, nentuin jarak dari satu titik ke satu titik. Yes, itu betul. Ya sih, itu paling basicnya. Oke, itu seminggu ya maksudnya Bali ya. Kalau Mas sendiri komunitasnya hanya satu apa ada lagi banyak sih, banyak. Apa aja tuh Mas? Yang untuk Matic itu saya ada Big Max Indonesia, terus ada XXX Indonesia. Itu kalau untuk motor lainnya saya juga ada di Ducati Owners Club Indonesia, Gestrek, Brotherhood Bikers Community, Motor Besar Indonesia, Motor Besar Indonesia, CMC, ya adalah banyak. Ya banyak. Oke. Oh ya nih Mas, awal mula kebentuknya X-Max Owner, Mas Kris sebagai inisiatornya, itu awal mula ceritanya gimana? Awal masalah itu, jadi 2017 pertengahan itu X-Max baru keluar sebetulnya di Indonesia. Iya, benar. Jadi saya salah satu pemilik pertama lah gitu. Jadi waktu itu teman-teman masih ada beberapa yang masih pakai yang NMAX atau apa, terus kita kemarin ngumpul, mereka ganti X-Max, akhirnya pernah kumpul-kumpul itu sekitar 15 orangan itu. Kita ngumpul dan kita juga sempat ngobrol sama pihak Yamaha. Ini gimana nih kalau kita adain kegiatan, misalnya kira-kira disupport gitu. Oke, gitu. benar. Ya. Boleh, nanti lu bawain aja ke sini. Bawain proposalnya, tapi harus ada nama komunitinya gitu. Jadi pada saat kita kumpul, kopdar itu kita ngomong, ayo dong, saya bilang tolong bantu kasih ide, kasih namanya apa ya. Saya udah kasih rembukin, apa yang terbaik kita pilih. Akhirnya kita pilih dengan nama ya Big Max Indonesia itu 2017. Gua baru tahu Mas, ternyata faktanya kalau memang kita punya komunitas yang proper dari segala sisi ya, ternyata brand mendukung ya. Brand sebetulnya ada, tapi ya tergantung brandnya juga. Kalau Yamaha ada, tapi bentuk Yamaha, supportnya beda. Supportnya beda-beda lah. Setiap brand bentuk supportnya beda-beda. 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 Ya. Tapi brand si motor yang dipakai ini yang mainnya nih Yamaha ya tadi ya. Yamaha. Berarti mereka ada mendukung. Ada. Oke. Iya. Nah, ini Mas, sampai hari ini ya Mas ya. Anggota di klub Mas yang mana yang paling banyak? Kalau untuk touring yang saya pernah rasain paling banyak gitu. Touring itu dulu pernah ada yang namanya Motor Besar Club Indonesia Rally. Itu rally ke Bali, itu kurang lebih 200 motoran. 200 motoran. Ya. Koordinasinya itu koordinasinya lumayan karena itu kan ya saya kebetulan bukan panitia, jadi hanya peserta. Paling di dalam perjalanan saya jadi safety officer, tapi kondisinya itu semua panitia yang ngurusin, memang cukup melelahkan lah mereka itu. Jadi kan dari semua daerah datang, ada yang kumpul di Jakarta, ada yang kumpul di Jawa, ada yang ketemu langsung di Bali, karena mereka dari timur Indonesia, dari Lombok, dari mana mereka datang ke Bali. Kita yang dari barat juga turun naik ke atas ke Bali juga ke timur. Itu koordinasi agak 200 motor. Iya, nggak gampang sih. Betul. Gila-gilaan sih kooperatifnya. Waktu itu lancar ya Mas, nggak ada kendala sama sekali ya. Waktu 200 motor dikoordinasi dengan panitia waktu itu ya. Iya, betul. Iya. Gue malah mikir kalau rame itu banyak motor gimana sih 200 ya, tapi sebetulnya sih gitulah, karena ini kan kegiatan resmi dari sebuah klub atau komunitas. Jadi kalau itu bentuknya nasional kita nggak bisa batasi. Tapi kalau nanya jujur, yang paling nyaman touring itu nggak lebih dari 10. Nggak lebih dari 10. Paling enak, betul. Itu paling nyaman. Ngaturnya paling nyaman. Mungkin ritmenya kita bisa bareng. Kira-kira teman riding kita siapa nih yang ritmenya bisa pas gitu. Itu lebih enak sebetulnya. Ritme sampai ke ritme persiapan si rider masing-masing juga dibangun jam berapa. Wah, itu lengkap sebetulnya. Tapi seru guys. Di situ kalau lo emang lo brother nih ya, bisa jadi tahu nih nambah kekompakan juga gitu ya kan. Ya, dan emang sebetulnya Indonesia itu luar biasa.
Indonesia luar biasa indahnya. Jadi boleh dibilang kita telusuri Indonesia, kalau dari ujung barat ke ujung timur itu pasti butuh waktu yang lama, tapi tidak akan membosankan. Karena semuanya luar biasa emang benar. Jadi pariwisata di Indonesia sebetulnya itu luar biasa. Kalau emang kondisinya tidak pandemi, saya rasa ini luar biasa lah memang. Nah, gue mau nanya nih sekarang sampai di pengalaman daerah apa aja yang paling berkesan, di daerah mana yang paling gitu-gitu. Oke. Yang paling lo inget lah. Ya. Kayaknya banyak sih. Ya banyak. Kadang-kadang ya mungkin sorry, gue juga mungkin karena umur Mas, ada banyak yang sedikit banyak lupa, entar kadang rewind lagi keinget lagi. Tapi yang paling berkesan gini, kalau emang kita nyari, kita suka dengan riding, kita benar-benar suka dengan track riding yang enak, itu yang perlu yang wajib, boleh dibilang wajib didatangi, itu Kalimantan Tengah menuju Barat. Luar biasa. Itu 500 km, jalannya super mulus, aspal lebih baik dari sirkuit, layoutnya itu turun, naik, kiri, kanan, luar biasa, tapi hutan. Jadi kita mungkin dalam 1-2 menit ketemu satu motor, ntar 2 menit kemudian keluar satu mobil. Nggak ada yang namanya tempat tinggal penduduk di sebelah kiri kanan jalan. Jadi boleh dibilang sebetulnya kalau kita tidak ada apa-apa itu jauh lebih safety. Tidak ada orang keluar dari rumah tiba-tiba keluar, itu nggak ada. Itu benar-benar 500 km seperti itu jalannya. Selama 500 km? Iya, itu aspalnya pun warnanya aspal putih, itu sangat grip. Nge-gripnya luar biasa, tapi ban cukup habis. Ban cukup boros di situ. Tapi itu luar biasa. Itu kalau soal trek gitu kan. Trek terbaik ya, dan trek terbaik Indonesia itu hutan. Iya. Banyak trek sebetulnya yang seperti itu, tapi jaraknya tidak ada yang sepanjang itu. Trek yang sebagus itu, pemandangan yang mungkin lebih bagus dari itu banyak. Tapi tidak ada yang sepanjang itu. Jadi kalau emang hobi Mas, lu gas sampai puas. Sampai puas, bener-bener sampai puas. Bahkan kalau kita mau foto tengah jalan, itu treknya sangat indah gitu kan. Treknya ya, kita trek kalau kiri kan hutan. Treknya bisa turun gini. Wah, itu kita bisa di tengah jalan, kita duduk pun nggak ada masalah. Karena nggak ada mobil, nggak ada motor. Nggak ada orang lewat. Bener-bener jarang banget. Sampai duduk kayak mau foto tiduran kayak itu pun bisa. Cuman ya kita harus tetap hati-hati, harus perhatikan kiri kanan. Tapi boleh dibilang kemungkinan untuk datang itu tidak jauh lah gitu. Jadi kita harus tetap perhatian aja. Buat ngetes performa mesin. Wah, itu luar biasa. Itu boleh bilang mau nyiksa mesin silahkan. Oke. Ya. Nah, kalau yang paling ekstraterestrial. Iya. Ini agak-agak ekstra nih apa nih Mas yang mungkin paling sebetulnya banyak lah. Karena kita kan kadang-kadang lewatin jalur itu kan nggak banyak. Kadang-kadang nggak banyak manusia, banyak hutan, gitu. Kalau yang nggak jauh-jauh itu sebetulnya di dekat Jakarta ada. Itu di Bukit Pelangi. Mungkin teman-teman sering lewat. Pasti sering lewat. Pasti suka lewat. Kadang-kadang kita kan mau puncak Bogor itu macet, kita lewat Sentul, kita masuk ke Bukit Sentul, keluar terusin lagi Bukit Pelangi dan keluar di Gadok, gitu kan. Saat itu saya jalan sama teman-teman Ducati, awal tahun 2021 ini, ya. Jadi kita pulang dari Sukabumi, kita 50 motor lebih, tapi yang pulang riding ini satu grup ini kita 12 orang. Kita jalan pulang, terakhir kita sempat makan satehan Jawar. Setelah berhenti makan, kita turun karena waktu itu hot di Bogor itu ada ganjil genap, kita nggak bisa lewatin situ, jadi kita lewat Bukit Pelangi. Saya jadi RC, masuk ke daerah situ Gadok sampai pas gerbang Bukit Pelangi, mulai nanjak itu hujan turun. Saya di intercom saya ngomong, ini gimana? Ada yang mau pakai jas hujan dulu nggak? Kalau ada yang mau pakai jas hujan dulu, kita berhentinya ntar di depan di situ. Istilahnya, sorry Mas, tadi sebutannya apa kalau lo di depan itu? Road captain. Road captain itu berarti dia bertugas untuk scouting dulu, laporin kondisi di depan seperti apa, ada apa gitu. Ya, biasanya di intercom saya kasih tahu. Berarti solo, sendirian. Iya, road captain sendiri. Ini gentleman kalau gua tuh kayak Bukit Pelangi ya, jadi udah kemarin gitu ya, kayaknya gua. Oke, terus masuk. Jadi karena kondisinya mulai hujan, saya minta, kalau ada yang mau pakai jas hujan dulu, kita berhenti dulu. Oke, boleh. Jadi tunggu ya sebentar karena ini nanjak, di atas tuh ada bundaran yang cukup datar supaya kita berhentinya nyaman. Kita berhenti di tempat yang datar. Stop, berhenti. Teman saya ini almarhum di intercom, Chris, tolong tutupin jaket gua dong. Jadi jaketnya tuh di belakang tuh ada ventilasi. Minta tolong tutupin. Di sini bro, ayo tutupin. Tak saya tutupin.
Setelah itu saya tunggu pada kembali ke motor, dia kembali ke motor almarhum. Udah pada siap belum? Kalau udah pada siap, ayo jalan pelan ya. Jalan pelan, jalan pelan. Dan dia juga tidak ada ngomong tunggu apa enggak. Dan almarhum ini bukan yang terakhir jalan, bukan yang terakhir jalan. Jadi dia pada saat mau berangkat itu masih ada satu teman di belakangnya dia. Itu dia sempat ngomong Bismillah. Gitu. Jadi sampai ada satu teman ini pengurusnya Ducati Honda Studio. Oh iya, gue juga belum bilang Bismillah. Bismillah, jalan. Jadi kita jalan pelan keluar dari Bukit Pelangi itu sampai menuju Bukit Sentul, ada tukang duren. Kita nggak tahu ada apa-apa. Tukang duren kanan. Wah duren nih Chris, duren. Mau duren ada ntar di sebelah kiri ya. Gitu. Yang di kanan, di depan ada sebelah kiri. Kita udah berhenti. Kita sempat ngobrol sama tukang duren, nawar segala macam. Saya udah nyicip satu. Itu ada warga naik motor suami istri nyamperin kita di situ. Pak, tadi temannya kecelakaan Pak. Hah? Teman yang mana Pak? Di mana? Di Bukit Pelangi. Yang mana? Motor kuning katanya. Itu saya lagi berdiri sama pengurusnya Ducati, sampai bingung. Kita semua itu maksudnya nggak make sense buat saya gitu. Kita ini orang lucu, asik gitu dan ini kalau nggak ada dia sepi gitu. Kehilangan dia di dalam grup aja kita cuma 12 orang, kita nggak ada yang sadar. Sampai ngomong motor kuning. Itu motor kuning. Iya Pak, persis kayak gitu. Saya 2, 3 detik. Oh iya, Opi, ayo balik. Buru-buru kita balik. Begitu kita balik, udah rame security, warga semua. Saya disamperin. Jauh Mas ya dari berhenti? Dibilang dari tempat kita berhenti itu duren mungkin adalah bangsa 5 kilo lah. Wah. Jadi begitu kita kembali, itu udah rame, itu dibilang Pak temennya ya, iya. Meninggal Pak. Udah jadi kaget, saya juga lihat kondisinya padahal udah nggak ada. Oke, wow, surprising, gue nggak nyangka ada bakal cerita seperti ini ya. Jadi ini info juga buat teman-teman main semua. Touring tuh nggak sembarangan. Jadi lo harus benar-benar prepare lahir batin, spirit juga. Lo harus whatever you believe, atau kepercayaan lo ke Tuhan lo, minta tegakkan diri lah. Tegakkan diri. Harus buat kita para newbie nih atau yang belum banyak lah, belum pengalamannya belum sebanyak Mas Chris ya. Rekomendasi tempat-tempat yang gokil kan, yang kece nih. Tapi balik lagi kita agak persempit ini di kategori Matic. Menurut lo sendiri Mas gimana? Tempat-tempat yang wajib lah gitu ya. Wajib ya. Dan memang ini diharuskan. Oh Matic aman kok di sini. Oke. Matic aman kok di sini gitu. Sebetulnya yang baru-baru ini lagi rame nih, teman-teman motor tuh lagi mau ke sana dan saya baru pulang, itu adalah di Samosir. Itu Danau Toba, Medan. Wow. Itu ada satu tempat baru namanya Bukit Sibea-bea. Sibea-bea itu jadi dia jalurnya, kalau Mas mungkin lihatlah di luar ada yang treknya seperti ini kelihatan seperti itu ke bawah. Seperti itu dan bawahnya itu langsung Danau Toba. Itu luar biasa keren. Itu nggak kayak di Indonesia, wah itu luar biasa. Itu yang paling baru, yang paling banyak dikunjungi. Itu ya? Ya, itu motor Matic aman. Aman ya? Aman. Naik turun? Aman. Aman. Itu bagus sekali Mas, itu bagus sekali. Danau Toba sama Sumatera Utara berarti ya? Sumatera Utara, betul. Oke, so guys, buat kalian semua Matic enthusiast, dapat lagi info baru kan. Buat yang pernah kesana, mungkin lo bisa komen di bawah, kasih share pengalaman lo. Jadi kita tim juga tahu, mungkin kita dapat kesempatan buat berkunjung ke sana juga. Nanti next time mungkin bareng Mas Chris lagi. Ayo. Biar lebih safety. Gue jadi Parno, gue kayak gini. Ternyata dunia touring itu goks dan gue pingin banget sih bisa ada di dalam itu semua. Seperti yang gue bilang tadi, teman-teman Matic enthusiast semua, mudah-mudahan cukup informatif ya. Episode kali ini katanya membahas pengalaman, tadi semua cerita dari Mas Chris. Dan next episode kita bakal bahas semuanya itu teknis, kan apa aja mulai dari lo sampai ke mesin, secara detail. Baik, mudah-mudahan episode kali ini informatif buat lo semua, dapat pengetahuan baru. Dan kalau lo punya pengalaman, boleh share ke kita. Bisa mungkin kita bisa undang lo atau bisa riding bareng kan, banyak kemungkinan. Oke, nah asik ini aja. Oke, episode ini jangan lupa teman-teman semua like, comment, dan subscribe. Bantu channel ini semakin berkembang, bertumbuh, bisa selalu informatif dan inspiratif untuk lo semua yang hobi buat touring dengan motor Matic. Oke, teman-teman semua, gue Zidni Hakim dan Mas Chris. Di episode kali ini kita undur diri dulu, pamit. Bye-bye! Bye-bye!